atas nama pengurus Masjid Jami Al-Ma'mur. Makanya dalam kitab-kitab terdahulu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para orang tua dan para guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para guru dan juga para tokoh masyarakat. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan, kita bingkiskan kehariban, kepangkuan penghulu alam, junjungan alam, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan tercatat sebagai umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah subuh pada Rabu pagi ini digabung dengan memperingati kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan dari ketua DKM Masjid Al-Ma'mur, kemudian ceramah agama, dan kemudian ditutup dengan doa, dan kemudian makan gak ini? Enggak makan. Kemudian kita pulang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tim Hadrah Masjid Al-Ma'mur. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa صادق المصدق يا رب يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا رب يا رب صل على محمد واسله وسهل ما قد تأوت يا رب يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويعطم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تزد وأنسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كالشفكين هذا المسطور ليبرج نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ حقوق على من أطم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدر إن دعوته أمة نسا لجنبها المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق إليه سيدة مريم وسيدة عاسية وماءهما من الحور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى وقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق الكمال من النور عن عمود مدئنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك ويا
مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا طيبه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا أشرف رسلي محمد والسلام مستمر كالحين يتجدد salli wa sallim wa barik alaih. Ya alhamdulillah, telah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita, dengan kemahaban kita kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir di sini akan berhak mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Makmur yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin. Oleh Ustaz Samsudin. Ya, kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak saudara sekalian, ini jam 5 lewat 15 menit. Saya paling 5 menit. Kiai udah mesen aja nanti saya 1 jam. Jadi pas jam 6 Kiai. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih atas nama pengurus Masjid Jami Al-Makmur mewakili Ayahanda Bapak Haji Muhayyar beserta seluruh jajaran atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di tempat kami ini. Mohon maaf
ini nggak pakai karpet, sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita masih mengikuti protokoler kesehatan. Tapi kita yakin bahwa kita tidak menularkan yang namanya virus COVID-19 dan juga tidak akan tertular. Setuju tidak? Karena kita yakin bahwa kita sehat. Tapi jangan lupa kita antisipasi anjuran pemerintah 3M. Memakai masker, ya kan, mencuci tangan, ya, jaga jarak. Alhamdulillah, jarak walaupun nggak dijaga, tapi kita sehat. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Itu aja penting udah. Ya ada singkong ya makan singkong. Ya begitu ya ya. Yang penting sehat, tubuh kita kuat. Itu insya Allah kita sehat. Yang kedua, saya mohon maaf ya atas nama DKM Masjid Jami Al Ma'mur, karena memang ini momennya Maulid. Jadi kalau nggak dimanfaatin sayang. Anak-anak sudah belajar hadroh baru 2 minggu, makanya masih belentang-belentung. Ya, daripada dia nongkrong yang nggak karuan, kita beliin hadroh. Cakep nggak kira-kira? Iya, alhamdulillah. Jadi pengurus mah tinggal ngikutin aja. Yang penting dia punya kemauan, insya Allah ya kita bisa fasilitasi. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf, mungkin persiapan kalau kegiatan Maulid tahun ini Kiai memang nggak semergah ya tahun-tahun lalu. Biasanya udah ada petasan nih. Dan Babe ngancam bener. Gue mah biasanya Maulid di Ahad pagi. Pak Haji Madani, dia udah nggak mau aja tadi. Tapi kita manfaatin aja. Oleh karena itu persiapannya pun tidak sebesar tahun-tahun lalu. Ya hanya sekedar snack, insya Allah nanti tentengan mah dapat. Mudah-mudahan kebagian. Tapi itu bukan sasaran yang utama kita. Insya Allah nanti akan kita dapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Jadi mungkin itu. Dan terakhir saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para donatur yang sudah bersusah payah, yang sudah bersodakoh untuk kegiatan di pagi hari ini. Ada Pak Haji Salam Sodik, terima kasih Pak Haji, dan Haji Royani, dan seluruh jamaah yang lainnya yang sudah membantu untuk kegiatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah catat dengan limpahan pahala yang berlipat ganda dan segera diganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Mari kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan untuk orang-orang tua kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan di dalam kuburnya, dan kuburnya dijadikan radatun min riyadil jannah. Dan untuk kita semua yang masih meraungi kehidupan di dunia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara kesehatan kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita untuk tetap taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bikin ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, sambutan dari Ketua DKM Masjid Al Ma'mur yang begitu menggebu-gebu. Jadi beliau ini memang ikut di mana aja, di organisasi kepemudaan dan juga termasuk di tim sukses. Apa aja ikut dia mah ini. Memang orangnya masih muda, keren, ganteng. Cuman dia gantengnya dikit, saya banyakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nurjaya Kusuma. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
di mana di pagi hari ini dengan izinnya kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahim, menuntut ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjain dari awal bangun tidur sampai entar kita tidur lagi dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan agar kita selalu bermohon pada Allah agar kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kata DKM ceramahnya sejam, tapi berkat udah dibagiin. Berarti nggak lama-lama, ya nggak? Maulid kali ini sungguh luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Yang pertama, ibarat sebuah pertandingan kita nyolong-nyolong star. Pokoknya ada kegiatan, kumpul banyak, waktunya nggak panjang, bikin maulid. Emang bulan maulid, betul nggak? Semuanya begitu, semuanya. Kalau dulu kita bikin maulid, panitianya banyak. Sekarang cukup DKM sendiri panitianya. Udah gitu donatur udah pada datang sendiri, kuliah subuh. Semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, maulid kali ini dimunculkan satu peristiwa di mana seorang murid ngebunuh gurunya. Gara-gara itu guru bawa-bawa karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa begitu, pasti jawabannya cinta, betul nggak? Jawabannya cinta pasti. Sama kayak orang demen sama sepak bola. Orang kalau udah demen sama sepak bola, kemudian dia menjadi bagian dari supporternya, maka dia rela, dia coret-coret badannya, dia cat-cat rambutnya, dia rela pas itu. Bahkan ketika ada pemain kesayangannya disakiti, dia rela untuk meneriakkan kalimat-kalimat yang kagak baik buat yang nyakitin. Wasit aja duber. Kenapa? Klubnya dicurangin, betul nggak? Kalau ditanya kenapa, pasti karena dia cinta sama klubnya, kan begitu? Sama kayak kita. Peringatan Maulid kali ini atau setiap peringatan Maulid pasti temanya cinta. Kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang cinta itu, ini hebatnya Nabi kita. Cinta itu baru dikenalin struktur keluarga aja udah muncul rasa cinta. Nabi Muhammad bin Abdullah, betul? Baru segitu doang. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi supaya menanamkan rasa cinta kepada beliau, saya ambil dari beberapa nabi yang datang kepada Aminah ketika Aminah sedang mengandung. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi itu Aminah beda dengan emak kita, beda dengan bini kita. Aminah begitu dia mengandung, Nabi datang. Nabi Adam alaihi salam datang kepada Aminah. Aminah kaget. Siapa Anda? Kata Nabi Allah Adam, saya Adam alaihi salam. Saya ngasih kabar gembira, wahai Aminah, bergembiralah engkau karena engkau sedang mengandung Sayyidul Bashar, pemimpinnya para manusia. Subhanallah. Yang luar biasanya lagi, ini Nabi Adam alaihissalam ketika dia datang langsung mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad. Orangnya belum muncul, namanya udah disebut. Kira-kira kita begitu nggak? Jauh benar. Ini hebatnya. Makanya dalam kitab-kitab terdahulu
nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut. Dalam Taurat, ketika Atha bin Yasar sedang belajar Taurat, ada satu lembar, satu pasal yang dimasukin ke dalam kotak, dikunci sama bapaknya. Begitu bapaknya meninggal, kemudian dia buka, apaan sih isinya? Ternyata akan hadir sosok manusia, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akan datang sosok manusia, lahirnya di Mekah, kemudian hijrahnya ke Madinah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Taurat ada. Nabi Isa alaihi salam, ketika dia sedang berdakwah, dia mengatakan di dalam Al-Quran, sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nanti setelahku seorang manusia yang bernama Ahmad. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda Pak Ustaz dia? Kalau Muhammad itu terpuji di dunia, seluruh alam memuji Muhammad. Tapi kalau Ahmad itu min ahlis sama, terpuji di langit ya. Makanya setiap pelosok maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpuji, baik itu di hadapan manusia di dunia ataupun di hadapan makhluk-makhluk langit yang lain. Datang tuh Nabi Adam alaihi salam. Kemudian saya ambil yang kelima, Nabi Hud. Nabi Hud juga datang di bulan yang kelima, kehamilan Aminah. Dia datang mengabarkan, bergembiralah engkau wahai Aminah, karena engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fi yaumil masyhud. Engkau sedang mengandung seorang yang memiliki syafaat nanti di hari persaksian. Syafaat itu kan pertolongan, Pak. Itu di hari persaksian. Di dunia aja kita mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit kagak punya. Kalau kata kita dia rezeki begini amat ya, begitu. Dia banyakin sholawat, Allah buka tuh pintu rezeki. Masih dibuka itu. Apalagi ntar ketika manusia datang, pada saat itu api neraka sedang menjilat-jilat. Dia nyari orang-orang yang sombong, dia nyari orang-orang yang takabur. Bahkan itu api bilang, itulah istri-istri saya. Ditanya, siapa istri-istrimu wahai api? Dia bilang, itulah istri-istriku orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Di saat itu orang semua ketika sudah dalam keadaan lemah, dia datang kepada Nabi Adam. Minta apa? Minta pertolongan. Minta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Gak bisa. Saya aja lagi bingung mikirin dikeluarin dari sorga ke dunia. Gara-gara makan buah yang dilarang di sorga. Tergoda oleh iblis, itu lagi saya pikirin. Entar di hadapan Allah bagaimana saya? Datang ke Nabi Nuh. Sono gede datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh gak bisa. Mohon maaf, saya gak bisa. Saya dalam dakwah aja saya suruh, karena panjangnya masa dakwah Nabi Nuh, lamanya masa dakwah Nabi Nuh. Dia bilang, saya lagi mikirin umat saya saat itu sedikit, saya minta kepada Allah hancurin orang-orang kafir. Itu aja dipikirin. Entar pertanggungjawabannya di hadapan Allah bagaimana ini saya. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim, Masya Allah. Datang ke Nabi Ibrahim, minta lagi, tolong Nabi Ibrahim, bantu kami, berikan syafaatmu, berikan pertolongan kamu, ini luar biasa di padang mahsyar. Nabi Ibrahim gak bisa. Saya juga lagi mikirin, ini pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya emang ngajarin orang, mengajarkan tauhid, tapi pada saat saya menghancurkan patung, saya berbohong. Bohongnya kita pikirin. Kalau kita beda, kadang-kadang bohong juga nggak apa-apa begitu gitu.
Apalagi kalau ada kebenaran-kebenaran, udah itu mah benar, bohong juga nggak apa-apa begitu. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia pikirin, dia menyebarkan kalimat tauhid, dia menyebarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika dia menghancurkan berhala-berhala, dia berbohong kepada orang lain. Itu yang dia pikirin. Padahal benar banget itu Nabi Ibrahim. Benar nggak? Benar banget Nabi Ibrahim. Tapi ternyata dia nggak bisa. Datang ke Nabi Isa. Tahu Nabi Isa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta lagi, ya Nabi Allah Isa, kasih kami semua pertolongan, syafaatmu. Nabi Isa, nggak bisa, saya lagi mikirin juga emak saya sama saya dijadiin Tuhan. Emak sama bapak saya dijadiin Tuhan. Tuhan itu Allah, ngapa saya yang dibilang Tuhan? Juru selamat begitu katanya. Yang sebenarnya juru selamat itu ya Nabi Muhammad sebenarnya. Jadi bukan Nabi Isa, bukan, dia itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diberikan pertolongan. Benar, inilah juru selamat yang sebenarnya, yang menyelamatkan kita ketika kita dalam kelelahan, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kehausan dan lain sebagainya. Di saat itu, maka yang bisa memberikan pertolongan kepada kita cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kalau kita ini menanamkan rasa cinta kepada beliau. Cuma saya kadang-kadang begini, saya tanya, ente cinta sama Nabi? Cinta. Ketika ada panggilan azan tuh, azan, apalagi rumahnya dekat kayak gini, tinggal nibla doang nih rumah. Iya, dia lompat aja kemari udah nyampe tuh masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang samping masjid lagi main handphone, lagi WA-an gitu, lagi chattingan. Kira-kira nerusin chattingannya apa langsung berangkat ke masjid? Hah? Nanggung. Apalagi lagi nanya kuliah subuh di mana begitu? Nanggung. Nggak berangkat ke masjid, ngurusin handphonenya. Kira-kira yang begitu bisa nggak dibilang cinta, saudara? Berarti dipertanyakan cinta kita nih. Dipertanyakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid lagi ada pengajian. Ada ustadz lagi ngajar ngaji di sini. Nabi kan bilang tuh, kalau pengen gampang ke surga, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, tuh kata Nabi. Hadis Nabi tuh. Siapa orang yang berjalan dalam satu jalan menuju majlis ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahin. Makanya kita jalan dari rumah gelap-gelap, bangun pagi-pagi, naik motor apa ngebut-ngebut menuju ke tempat ini. Insya Allah nanti perjalanan ke surga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira tuh lagi pengajian begitu, rumahnya dekat banget gitu, ngikutin ngaji, apalagi ngajinya Quran. Kata ustadznya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang muridnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Salah, Allah haknya besar gitu. Ngelihat begitu tuh, kira-kira yang samping rumah pada datang kagak? Ribut itu, gurunya susah banget. Lah gua ngaji di sana gampang banget, ngapa di susah ya? Begitu. Itu biar kata sekarang bisa ada 30 orang, minggu depan berkurang. Minggu depan berkurang, minggunya lagi berkurang lagi, minggunya lagi berkurang lagi, tinggal 5 orang. Kenapa? Baca Quran. Makanya kalau saya mau baca Quran, saya gampang-gampangin aja udah. Iya. Tuh kalau baca Quran Pak, kalau kita ngajarin orang, Iqra 6 baru kelar nih, dia bisa terbata-bata, udah suruh baca Quran semuanya. Kasih motivasi.
Ente kan belum pernah hatam Quran, belum, hatamin aja udah. Mau bener mau salah hatamin, begitu. Entar dia ngadu sama kita tuh. Pak Ustadz saya udah hatam, cakep. Sini. Ini susahan dikit, baru kita jadi tajwid. Insya Allah kagak ngaji lagi. Lah iya, saya punya murid begitu. Begitu dia Iqra 6 selesai, saya lihat udah bisa baca dikit-dikit. Saya bilang, Pak Bapak, kan murid saya bapak-bapak mulu, yang rambutnya panjang, yang kagak bisa dipotong rambutnya begitu. Makanya saya begitu saya dengar dia seperti itu, saya bilang, Pak, kalau ngaji sama saya jangan diajak berantem, gitu. Lah gurunya diajak berantem semua, Pak Ustadz. Saya jangan diajak berantem semua, cuma guru ngaji doang. Baik Pak Ustadz, iya dia ikutin ngaji. Setelah selesai, Bapak tolong Bapak hatamin Quran. Mau bener mau salah baca-baca aja udah. Dia baca. Begitu dia baca Quran ketemu sama amalan dia. Wah, ini amalan saya dari guru Ono noh. Ada di Quran ternyata. Tambah semangat lagi baca. Begitu selesai, udah hatam, udah ayo sama-sama kita baca hatam Quran. Selesai, kan di hatam Quran itu ada doa yang kalau kita salah mohon diampunin gitu ya. Kalau kagak kalau izhar kagak dijelasin, mohon maaf kan begitu. Minta diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, kita bacain doa. Selesai, besoknya datang lagi. Saya tanya, "Udah hatam semua?" "Udah." "Oke, sekarang susahan dikit. Saya ajarin dari Al-Fatihah." Begitu Al-Fatihah susah, besoknya enggak datang lagi. Sampai sekarang enggak datang lagi. Iya. Subhanallah. Tapi kalau kita rajin, insya Allah itu kata Nabi itu, kalau pengen jalannya gampang ke surga, banyakin masuk ke majelis talim. Berarti kita cinta sama Nabi, yang gampang-gampang aja cinta sama. Contoh kata Nabi, kalau minum pakai tangan kanan, ngapa minum pakai tangan kiri? Udah cinta itu. Dipertanyakan lagi kecintaan kita. Makanya ikutin apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Minum air putih. Kan ada adabnya minum air putih. Minum air putih jangan langsung dielek. Klok gitu. Apalagi orang haus main bola, jangan. Minum air putih itu adabnya minum sedikit, ya baca bismillah, minum sedikit alhamdulillah, kan gitu. Terus minum lagi, banyakkan dikit. Jadi pertama sedikit, yang kedua banyakkan dikit. Banyakkan bismillahirrahmanirrahim, banyakkan, kemudian alhamdulillah. Ketiga terserah, mau sebotol langsung gitu atau mau sedikit juga nggak apa-apa. Yang ketiga terserah tuh adabnya, bismillahirrahmanirrahim, minum seenak kita, udah selesai. Itu ada adabnya. Ini kagak kuliah subuh makan kembuli, seret dibuka itu. Saya nggak nyebut merek dah, karena lagi nyebut merek repot nih. Iya sekarang gluk. Wah, keselak, batuk, ditepok sama sampingnya, lo corona ya gitu. Bukan. Jadi ada adabnya, kita pakai adabnya. Makanya ke depan ayo kita tanamkan sunnah-sunnah Rasul, baik itu secara pekerjaan, secara apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang dapat saya sampaikan, ya. Enggak sampai lama-lama dah saya mah. Kata koordinator kuliah subuh, tambahin dikit. Dia bilang tambahin dikit, enggak tambahin banyak. Kalau tambahin banyak sampai jam 6 gitu Pak Ji ya. Itu saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nurjaya Kusuma. Jadi alhamdulillah hari ini ketua DKM-nya juga anak muda, kemudian yang ceramah juga anak muda. Jadi ini regenerasi di kuliah subuh ya termasuk berhasil. Jadi yang bertugas semua pemuda-pemuda, kemudian yang mendengarkan semuanya orang-orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah subuh selanjutnya yaitu Rabu yang akan datang, yaitu tanggal 11 November bertempat di Musola Al Barkah
tetapi lokasinya dipindah di Masjid Al-Ihsan. Menang lagi nih Masjid Al-Ihsan. Jalan Durian Raya. DKM-nya Bapak Ustadz Ramli Sahid, yang akan bertindak sebagai imam guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi, yang akan memimpin tahlil guru kita, orang tua kita Ustadz Haji Syafi'i Karib, dan yang akan memberikan tausiah guru kita Ustadz Imam Wahyudi. Kantong hijau pada pagi hari ini agak mulai menurun ini. 10 juta kurang 1.754.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk itu marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan hak asror keberkahan daripada suratul Fatihah, orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh, kita doakan semoga hajat-hajatnya senantiasa Allah kabul dan Allah ijabah, hutang-hutangnya senantiasa Allah lunasi, urusan-urusan yang sulit senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah angkat derajat ekonomi kita, dan Allah muliakan hidup kita fi dunia wal akhirah. Dan kita doakan juga Masjid Al-Ma'mur yang sedang melaksanakan pembangunan menara, senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan keberkahan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf yang disereng-sereng Kiai Masro. Di Masjid Bilal di ISTN di belakang ya. Dekat sekolah Percik itu ya. Ya, untuk doa guru kita Kiai Haji Dr. Andes Jumhanda. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna dhikra maulidin nabiyil karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal azzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bi na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadan nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan musifa wa bawina minal jannati ghurafa. Allahumma inna natawassalu bi nabiyikal mukhtar wa alihi al-athhar sabil akhyar kaffirana dhunubal awsar wa shma bainana bainahum fi daril qarar. Ilahi tammim ni'amna alaina wa biqna li syukrika ma baqina adhikna barda afika wal awafi wa hawin kulla matlubin alaina wa inna la na'wilu fi mahmin alamma bina wa la maqallakina ala ahadin wa la sababin walakin inadaqat wa kuntalaha kamina wa salli ala rasulika kulla hinin Muhammadin nabi zakil amina kada alin nasabin kirami wa mawalahum wa tabi'ina wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sunabir alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.